Halo teman-teman, selamat datang di episode kelima PPH BI Talk, di mana kita berbagi pengetahuan tentang hukum dan bisnis di Indonesia. Di episode kali ini, saya ingin memulai dengan bertanya berapa banyak dari kita yang kenal dengan pengusaha. Atau mungkin teman-teman sendiri juga pengusaha. Sebetulnya kita bisa tahu ya bahwa dalam kegiatan usaha itu, baik bagi pengusaha yang masih usaha kecil-kecilan maupun pengusaha dengan usaha skala besar, usaha itu tidak lepas dari yang namanya hukum. Lantas, apa saja pengetahuan hukum yang penting untuk diketahui oleh seorang pengusaha? Untuk itu, kita sudah bergabung dengan Bapak Andrew Betlan. Selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang Mbak Dio. Ketemu lagi kita. Ya, Pak, dari yang saya tahu nih, Bapak itu kan sebetulnya selain lawyer juga seorang pengusaha ya, Pak. Bapak memiliki beberapa usaha dan Bapak juga salah satu founder dari PPHBI. Jadi, menurut Bapak, sebetulnya apa hubungan antara hukum dengan bisnis atau hukum dengan kegiatan usaha? Ya, terima kasih Mbak Dio. Pertanyaannya menarik sekali ya. Tapi sebelum saya jawab hubungan antara hukum dengan dunia usaha, mungkin saya coba tanya sama Mbak Dio. Kira-kira menurut Mbak Dio, hukum itu artinya apa sih gitu ya? Apa sih fungsi hukum itu? Kalau dari yang saya pelajari sih, pedoman perilaku, Pak. Pedoman perilaku ya? Iya. Iya. Jadi kalau kita tarik secara garis besar, memang hukum itu bisa disebut juga sebagai pedoman perilaku, yaitu mungkin dalam mazhab kemasyarakatan gitu ya, dalam mazhab Hmm. hukum adat dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar tentang hukum, walaupun tidak ada definisi yang pasti, karena sarjana hukum juga berbagai macam dan mereka punya pendapat masing-masing, tapi kita semua sebagai seorang praktisi sepakat bahwa kalau kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang aturan, ya kan? Jadi, apa kaitan antara hukum dengan dunia usaha? Jadi kalau kita tahu apa fungsi aturan, maka kita mengerti kaitan hukum antara hukum dan dunia usaha. Kalau kita bicara tentang fungsi aturan adalah untuk menimbulkan rasa tertib, benar ya Mbak ya? Dengan Hmm. adanya aturan yang baik, pasti ya masyarakat juga bisa tertib dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, dalam menjalankan kehidupan berbisnis, dalam menjalankan kehidupan beradministrasi dan seterusnya. Demikian juga antara hukum dan dunia usaha. Dengan adanya hukum seharusnya itu menimbulkan satu ketertiban dalam berusaha. Tujuannya untuk apa Mbak? Tujuannya pastinya untuk menimbulkan satu kepastian dalam berusaha, ya kan? Kalau nggak ada hukumnya bisa menjadi liar sekali usaha, semua bisa tipu menipu, sarang menyerong, dan yang kuat yang menang dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat nggak mau ada di posisi itu. Oleh sebab itu pastinya hubungan hukum dan dunia usaha itu sangat erat, karena kita juga sama-sama tahu nggak ada namanya dunia usaha tanpa hukum. Misalnya contoh ya Mbak ya, kalau misalnya Mbak Diori mau mendirikan satu perusahaan, pasti kita kenal ada hukum perusahaan, benar ya? Di Ya, dalamnya juga ada aturan mainnya, aturan fungsi direksi, aturan fungsi dari komisaris, aturan dari fungsi RUPS gitu ya. Dan di dalam dunia usaha sendiri misalnya gitu ya, kita sama-sama tahu dalam dunia usaha itu ada tenaga kerja, ya kan? Artinya ada aturan-aturan yang mengatur tentang tenaga kerja. Bagaimana hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja, terus bagaimana sistem pengupahannya, bagaimana sistem kontraknya, dan bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, ini menjadi satu hal yang nggak bisa terlepaskan. Demikian juga di dalam dunia usaha, kita sama-sama tahu bahwa kita umumnya gitu kan bekerja sama satu dengan lainnya ya. Di sini kita kenal juga hukum perjanjian. Nah, dari hal yang sederhana ini bisa saya simpulkan secara sederhana bahwa dunia usaha nggak pernah mungkin lepas dari yang namanya hukum, Mbak Diori. baik Pak. Kalau gitu Pak, langsung saja nih kita pengen tanya yang praktis-praktisnya. Eh, Oh, ya. untuk para pengusaha yang baru mau mulai, sebelum mulai menjalankan kegiatan usahanya, sebelum memulai usahanya, menurut Bapak, pengetahuan hukum apa saja yang perlu untuk diketahui? Oke, terima kasih Mbak Diori. Ya, memang banyak sekali ya kalau kita bedah hukum secara mendalam terkait dengan dunia usaha. Tapi kalau saya sampaikan kepada para pengusaha, at least gitu ya, sedikitnya kita tahu minimal ya tentang 3 hal.
gitu. Yang pertama adalah hukum terkait dengan perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan, bagaimana fungsi perusahaan itu berjalan, bagaimana organ-organ perusahaan itu ada dan hidup, dan bagaimana tanggung jawabnya. Nah ini kita tahu, kalau kita tahu, at least kita nggak bikin satu bentuk badan usaha yang salah gitu ya Mbak ya. Gitu. Dari situ kan kita tahu bagaimana menjalankan usaha, terus apa bedanya antara pemegang saham dengan direksi, gitu kan, apa fungsi dari komisaris, gitu, apa fungsi dari grup. Kalau kita tahu itu, paling tidak either kita jadi pemegang saham atau jadi direksi, kita nggak dikerjain secara hukum. Itu satu, minimal Mbak ya. Yang kedua, kita tahu tentang hukum perjanjian Mbak Dio. Gitu. Kenapa hukum perjanjian? Paling nggak kita tahu bagaimana memprotek diri pada saat kita bekerja sama dengan orang lain. Kita tahu tentang hak kita tahu tentang tanggung jawab kita, dan kita tahu nih yang paling umum di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, apa itu yang dimaksud dengan force majeure. Gitu. Dan ini yang ketiga memang agak sedikit spesifik. Kita tahu terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Kenapa? Karena ini bicara tentang intelektual sebagai kekayaan, sebagai aset gitu. Kalau di dalam kalau kita bisa lihat di pasal 499 gitu ya, bahwa itu merupakan hak dan itu disebut sebagai benda. Dan sudah sewajibnya di negara-negara maju, itu sudah secara umum dianggap sebagai suatu harta kekayaan. Cuma kita aja yang nggak memperhitungkan itu. Tapi di negara-negara maju yang namanya merek, namanya penemuan, itu diperhitungkan sebagai aset. Cuma negara kita memang ya masih dalam proses Mbak ya. Dan oleh sebab itu, saran saya kepada para pengusaha pemula ya pelajari 3 hal ini gitu supaya tidak tersesat. Baik. Jadi itu menurut Bapak tadi pengetahuan-pengetahuan tadi itu apakah hanya spesifik untuk pada saat mau memulai usaha atau selama menjalankan usaha juga ada lagi Pak pengetahuan hukum lain yang mungkin penting untuk diketahui? Tentu saja Mbak Dio gitu kan, karena aturan hukum itu banyak sekali, apalagi negara kita adalah negara yang menganut sistem hukum civil law, yang artinya dasar dari penegakan hukum di kita adalah bunyi undang-undang atau bunyi peraturan, tergantung bidang usahanya apa gitu Mbak ya. Tentunya semakin kita mempelajari semakin banyak dan komplikated, tapi saya percaya ya namanya pengusaha kan nggak mau ribet ya Mbak ya, pasti dia maunya yang cepat bagaimana, yang mudah bagaimana, yang bisa dimengerti bagaimana. Dan oleh sebab itu tadi saya menganjurkan minimal kita memahami dasar-dasar pengetahuan hukum terkait dengan perjanjian atau perikatan. Terus yang kedua terkait dengan perusahaan, karena dalam dunia usaha inilah aturan-aturan utama yang perlu menjadi perhatian Mbak Diori. Baik Pak. Berarti setidaknya tahu dasar-dasarnya itu untuk diri sendiri juga tahu ya Pak, bisa mengatur bagaimana menjalani usaha itu supaya patuh terhadap hukum. Betul. Ini mungkin contoh ya, mungkin Mbak Diori, saya pernah ada salah satu klien saya. Mungkin banyak yang kita dengar orang pinjam nama, ya. Berapa banyak orang pinjam nama, oh saya pinjam nama ya, terus kita bikin perjanjian pinjam nama gitu ya. Nah, orang-orang yang pinjam nama apakah diperbolehkan secara hukum di kita gitu? Itu jadi pertanyaan. Itu contoh sederhana kan, ketika kita pinjam nama atau meminjamkan nama di dalam satu perusahaan, apakah boleh misalnya karena terkait dengan kepemilikan saham gitu. Boleh nggak nih kita pinjemin namanya deh supaya perusahaannya bisa berdiri, terutama perusahaan asing gitu ya. Hati-hati gitu ya, kita nggak kenal tuh yang namanya pinjam nama gitu Mbak Dio. Dan oleh sebab itu sebagai orang bisnis ya kita harus tahu aturan hukum mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan di dalam berpraktisi sebagai pengusaha di Indonesia. Dengan kita mengetahui, maka kita akan terhindar dari namanya kerugian-kerugian yang nggak penting gitu Mbak. Betul sekali Pak, supaya tidak tersandung nantinya ya Pak. Ya. Kalau gitu, Karena kita dengar ya, karena kita dengar ya, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati, dan oleh sebab itu ya penting sekali, lebih baik menambah pengetahuan dengan memakan waktu 1-2 jam untuk mengenal tentang hukum bisnis Indonesia dibandingkan kita harus tersandung di masalah hukum. Kalau gitu Pak, apa Bapak punya saran untuk para pengusaha gitu yang baru mulai atau maupun yang mungkin sudah menjalankan sampai sekarang agar dapat mendalami pengetahuan hukum yang dibutuhkan? Ya, saran awal saya untuk sahabat-sahabat pendengar dari PPHBI gitu ya, saudara-saudara, gimana nih saya mau usaha gitu ya. Saya udah mengerti usaha, saya udah ngerti tentang bisnis dan sebagainya.
ya saran saya saudara bisa aja beli buku gitu ya, beli buku terkait misalnya pengenalan hukum bagi pengusaha itu banyak kok di dalam apa namanya, di dalam toko-toko buku kita baik online maupun offline itu saudara bisa temukan kalau saudara cari ya. Dan di sana juga buku praktis yang sifatnya hanya tanya jawab secara singkat tentang apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang harus diperhatikan dan tidak. Dengan demikian, dengan adanya pengetahuan, saya percaya saudara akan terhindar dari namanya kerugian. Baik. Terima kasih Pak Andrew untuk pemaparannya. Semoga episode kali ini dapat membuka mata kita ya terhadap Ya, pentingnya mengetahui pengetahuan hukum dasar. Meskipun dasar-dasar aja, tapi itu sudah sangat berpengaruh ya Pak untuk menjalankan kegiatan usaha. Dan juga semoga bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang pengusaha untuk mungkin mulai belajar menggali pengetahuan hukum yang diperlukan. Kalau begitu, terima kasih kepada Bapak Andrew untuk pemaparannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.